Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pernikahan adalah sebuah janji. Janji untuk mencintai, melindungi, dan tumbuh bersama. Tapi bagi Louisiana Gardner, janji itu berubah jadi sebuah kobaran api. Kisah ini bukan tentang cinta yang bertahan, melainkan tentang bagaimana seorang wanita dengan hati yang emas percaya dia telah menemukan cinta sejatinya, justru harus menemui ajal di tangan pria yang bersumpah akan mencintainya selamanya. Inilah kisah tragis Louisiana Gardner, wanita yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri hanya beberapa waktu setelah mereka menikah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Louisiana Gardner atau akrab disapa Vivi adalah wanita berusia 35 tahun asal South Daring, Chicago. Dia dikenal karena senyum lebarnya dan kebaikan hatinya serta kepribadiannya yang sangat ceria. Teman-temannya menyebutnya sebagai lem perekat dalam lingkaran sosial mereka. Kalau kamu lagi bersedih, Vivi akan hadir. Kalau kamu lagi bahagia, dia orang pertama yang ikut merayakannya. Sikapnya yang positif dan kepribadiannya yang ceria membuatnya menjadi pusat perhatian di setiap pesta. Meskipun ia mungkin mengalami masa-masa sulit, Vivi tetap bersemangat dan penuh harapan. Ia selalu menyebarkan kegembiraan kemanapun ia pergi. Tapi, bahkan orang sebaik dia pun bisa terjebak dalam cinta yang salah. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Henry Taylor yang saat itu berusia 31 tahun. Dia digambarkan sebagai pria yang bertubuh kekar, punya gaya bicara yang kasar dan tidak pernah menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Ia selalu mengaku sebagai pria pemarah dengan segala catatan kriminal yang ia miliki. Tapi entah kenapa, sisi konyolnya tersebut justru membuat Vivi jatuh hati. Hubungan mereka awalnya hanya sebagai ketertarikan antara sesama fisik. Mereka tinggal berdekatan, sering bertemu di jalan yang sama, lalu memulai berhubungan seks tanpa ada perasaan satu sama lain. Tapi, dari hubungan tersebut, lama-kelamaan hubungan itu berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan biasa. Mereka pun akhirnya mulai jatuh cinta, atau setidaknya itulah yang Vivi percaya pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang terlihat biasa mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih berarti. Di luar ketertarikan fisik, mereka mengembangkan ikatan yang lebih dalam, menjalin hubungan yang melampaui keintiman. Pada suatu hari yang tampak seperti mimpi, keduanya memutuskan untuk menikah secara spontan di Las Vegas. Saat pernikahan, pendeta pun mengeluarkan kalimat sakral, yaitu, "Dengan ini, saya nyatakan kalian sah sebagai suami dan istri, dan silahkan berciuman." Mereka pun berbagi ciuman pertama sebagai pasangan yang sah dan legal. Bahagia, penuh harapan. Foto-foto dari hari itu memperlihatkan sepasang manusia yang seolah sudah ditakdirkan bersama. Namun, hanya butuh waktu singkat sebelum semuanya berubah. Setelah petualangan mereka di Vegas, mereka memulai kehidupan pernikahan, menikmati kegembiraan dan kedekatan yang baru ditemukan. Namun di balik senyuman dan unggahan media sosial, kenyataan yang lebih gelap mulai muncul. Meskipun mereka tampak bahagia di depan publik, keretakan mulai muncul dalam hubungan mereka. Louisiana mulai menyadari bahwa Henry adalah pria yang tidak stabil. Di depan kamera, Henry mulai menunjukkan sisi gelapnya. Suatu hari dalam siaran langsung di Facebook, Henry berbicara soal masa lalunya. Ia berkata dengan dingin bahwa ia tidak peduli jika dia harus kembali ke penjara. Dan juga dia tidak akan pernah merasa kehilangan suatu apapun dalam hidupnya. Lebih mengerikannya lagi,
Ia mengaku ingin menyakiti teman istrinya karena dia merasa cemburu sebab teman istrinya ini ingin menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi. Pengakuan Henry yang mengerikan menggambarkan gambaran yang meresahkan. Dari kalimat yang dilontarkan oleh Henry membuat pemirsa terguncang dan mengibarkan bendera merah tentang potensi bahaya yang ditimbulkan bagi orang-orang di sekitarnya. Di balik pintu tertutup, hubungan mereka berubah jadi siklus kekerasan. Vivi tidak pernah tahu kapan Henry suaminya itu akan meledak. Argumen kecil bisa berubah menjadi teriakan, cemburu buta berubah menjadi ancaman. Tapi, seperti banyak korban kekerasan rumah tangga lainnya, Luivinia atau Vivi tetap bertahan. Ia berharap Henry akan berubah, atau mungkin ia terlalu takut untuk pergi. Yang jelas, ia tidak tahu bahwa waktunya akan semakin menipis. Singkat cerita, pada tanggal 16 April 2021, pukul 1:40 dini hari, dalam amarah yang tidak terbendung, Henry Taylor mengambil bensin lalu menyiramkannya ke tubuh istrinya. Dan sekejap, ia menyalakan korek api di tubuh istrinya. Hanya dalam hitungan sepersekian detik, tubuh Livinia pun terbakar. Bayangkan rasa sakit yang dialaminya. Kulitnya mulai meleleh, rambutnya terbakar. Ia berteriak lalu merobek bajunya, berusaha memadamkan api. Dalam kepanikan, ia berlari ke kamar mandi dan menyiramkan air ke tubuhnya. Tapi kobaran api telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Dalam kondisi luka bakar parah dengan tubuh yang masih hangus, Vivi berlari keluar rumah. Ia berlari melewati 2 blok sendirian di tengah malam. Vivi berteriak-teriak minta tolong dan dia menggendor pintu markas pemadam kebakaran di Hoxie Avenue. Petugas pemadam kebakaran yang membukakan pintu tak akan pernah melupakan pemandangan mengerikan malam itu. Seorang wanita, kulitnya terbakar, rambut palsunya telah menyatu dengan daging, dan ia hanya berkata, "Aku tahu dia ingin membunuhku. Aku harusnya sudah meninggalkannya sejak dulu." Dan lalu dia bertanya kepada para petugas, "Apakah aku akan mati?" Kata si Vivi. Vivi langsung dilarikan ke University of Chicago Medical Center. Di sana tim dokter berjuang menyelamatkannya. Tubuhnya telah terbakar sekitar 70%. Luka bakar tingkat 2 dari 3 menyebar. Dia pun menjalani operasi cangkok kulit, tapi sayangnya tubuhnya terlalu lemah. Setiap hari yang ia lewati adalah siksaan. Rasa sakit yang terus-menerus, tangis yang tidak terdengar hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2021, Vivi Gardner menghembuskan napas terakhirnya. Sementara itu, Henry Taylor tidak melarikan diri, guys. Ia dengan santai menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kesalahannya. Dalam rekaman pengakuannya, ia berkata bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Ia sengaja menyiramkan bensin, menyulut korek dan menonton istrinya terbakar. Lebih parah lagi, ia bahkan tidak menunjukkan rasa penyesalannya. Ia menyebut dirinya tidak pernah dekat satu sama lain dengan istrinya. Dan hal itu menggambarkan kejadian itu seperti sedang menceritakan cerita yang biasa-biasa aja. Seolah ia menghabisi istrinya dengan tanpa beban. Saat itu Henry Taylor langsung ditahan tanpa jaminan dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama. Kini ia duduk di balik jeruji besi menunggu sidangnya. Tapi satu pertanyaan terus bergema. Kenapa seorang yang baru saja menikah bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam? Bagaimana bisa cinta berubah jadi benci dan benci jadi sebuah kobaran api? Kematian Livinia Gardner bukan sekedar statistik kekerasan rumah tangga. Ia adalah manusia, sahabat, anak, wanita yang pernah tertawa paling keras di ruangan. Ia percaya pada cinta dan Vivi berharap pada masa depan.
tapi harapannya dibakar oleh orang yang paling ia percaya. Kisah ini bukan hanya tentang Henry Taylor dan kekejamannya. Ini adalah peringatan, sebuah sinyal bahaya. Jika kamu berada dalam hubungan yang membuatmu takut, yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri, keluarlah sekarang. Ya, jadi itulah guys kisah tentang Louisiana Gardner, seorang wanita yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya sendiri setelah dia menikah. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka dan mungkin banyak kata-kata yang akan disensor. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.